Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 dari Praktikum Oleokimia 2 akan mempresentasikan hasil final project kami tentang tepung mocha. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu adalah saya, Remi Anastasia, Barusi Nuhaji, NIM 1801120. Dan saya Roy Leonardo Tarigan, NIM 1801126. Dan saya Sucidian Anissa, NIM 1801133. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan hasil presentase kami, yaitu tentang tepung mocha. Ya, di mana presentase pertama akan dimulai dari saya. Di sini sudah terdapat PPT tentang tepung mocha, di mana ada definisi dari tepung mocha, karakteristik tepung mocha, cara pembuatan dari tepung mocha, dan manfaat dari tepung mocha itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari tepung mocha. Definisi dari tepung mocha itu sendiri adalah tepung mocha atau bisa disebut dengan modified cassava flour, merupakan tepung berbahan baku singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikrobia. Tepung mocha diproduksi tanpa bahan pengawet dan pewarna. Tepung mocha adalah tepung yang sehat, bebas gluten, kaya akan serat, dan rendah gula. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang karakteristik dari tepung mocha itu sendiri. Di mana karakteristik dari tepung mocha memiliki warna putih, lebih putih daripada tepung pada umumnya. Kemudian, tepung mocha memiliki tekstur yang lembut dan tidak memiliki aroma singkong. Tepung mocha memiliki karakteristik derajat viskositas atau daya rekat, dan memiliki kemampuan gelasi. Tepung mocha juga memiliki daya rehidrasi dan kemampuan melarut yang baik. Pada tepung mocha, kadar airnya berkisar 6,9%, kadar protein berkisar 1,2%, kadar abu dari tepung mocha mencapai 0,4%, kadar pati pada tepung mocha yaitu 87,3%, kadar serat sekitar 3,4%, dan kadar lemaknya sekitar 0,4%. Berikut adalah cara pembuatan dari tepung mocha yang akan dipresentasikan oleh saudara Roy Leonardo Tarigan. Berikut adalah cara pembuatan tepung mocha. Pertama, alat dan bahan disediakan. Bahan utama ubi kayu dikupas, setelah itu dibersihkan dan diparut hingga menjadi chips. Ubi kayu yang sudah diparut ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Ragi ditimbang, Aquades dan Yakult diukur menggunakan gelas ukur. Ubi kayu yang sudah diparut dimasukkan ke dalam toples beserta Aquades, Yakult, dan juga ragi. Bahan yang dimasukkan ke toples tersebut diaduk hingga rata sampai ubi kayu. Toples ditutup rapat dengan plastik wrap, lalu toples masukkan ke dalam ruang tertutup dan dihindari dari sinar matahari. Sampel didiamkan kurang lebih 3 hari atau 72 jam. Setelah didiamkan 3 hari, dilanjutkan dengan penghilangan kadar air menggunakan spinner. Setelah itu spinner dihubungkan ke sumber arus, aluminium foil disediakan sebagai wadah penghilang kadar air. Alat spinner diletakkan dalam wadah aluminium foil. Sampel dimasukkan ke dalam oven sampai benar-benar kering. Setelah kering, sampel dihaluskan dengan blender dan sampel diayak. Tepung yang halus dan yang kasar dipindahkan, lalu ditimbang. Berikut proses fermentasi tepung mocha. Pada proses fermentasi dibutuhkan bakteri atau enzim hancur, warna tepung menjadi putih dan tidak berbau singkong.
Semakin tinggi kadar air, maka rendaman mokaf semakin rendah. Dan Saudara Suci akan menjelaskan diagram tentang pembuatan tepung mokaf. Baik, di sini diagram alir pembuatan tepung mokaf, yaitu pertama, ubi kayu segar disiapkan. Yang kedua, pengupasan dan pencucian. Yang ketiga, ubi diiris dan diparut. Yang keempat, ubi direndam dengan ragih dan yakult. Yang kelima, ubi didiamkan selama 3 hari. Yang keenam, ubi dimasukkan ke dalam spinner. Yang ketujuh, pengeringan penjemuran ubi. Yang kedelapan, penepungan dan pengayakan ubi, lalu terbentuklah tepung mokaf. Adapun manfaat atau kegunaan dari tepung mokaf, yaitu tepung mokaf kaya akan karbohidrat, lalu tepung mokaf memiliki serat dan kalsium yang tinggi, serta kadar lemak yang tinggi, sehingga baik menghambat proliferasi sel kanker karena mengandung zat scopoletin. Kemudian, tepung mokaf mengandung kadar lemak yang rendah untuk seseorang yang sedang menjalani diet. Lalu, tepung mokaf juga dapat digunakan sebagai tepung gorengan, dan tepung mokaf juga digunakan sebagai bahan pembuatan bubur, kue seperti donat. Lalu, tepung mokaf digunakan sebagai campuran pembuatan roti dan bahan dasar mie. Tepung mokaf mengandung phytoestrogen, yaitu hormon yang dapat mencegah atau menghambat proses terjadinya menopause. Tepung mokaf juga aman dikonsumsi bagi penderita autis dan balita. Adapun kekurangan dari tepung mokaf, yaitu tepung mokaf memiliki kandungan protein yang rendah. Hal ini menyebabkan pada saat pengaplikasiannya diperlukan bahan pangan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, seperti kacang-kacangan, telur, dan daging yang menjadi sumber protein tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.